Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berpresentasi dengan tema Lembaga Pendidikan Islam. Yang mana di dalamnya kita akan membahas pengertian pendidikan Islam. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam dalam perspektif sosiologi. Yang ketiga, hubungan pendidikan Islam dan masyarakat. Yang keempat, sistem sosial dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir, pendidikan Islam dalam bidang ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Baik, memasuki penjelasan yang pertama adalah pengertian pendidikan Islam secara umum dan pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Pengertian pendidikan Islam itu adalah pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam dengan konotasi istilah tarbiyah, taklim, dan ta'dib yang harus dipahami secara bersama-sama. Nah, ketika istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi pengertian pendidikan Islam itu adalah seluruh kegiatan pendidikan di mana di dalamnya itu termuat hubungan antara makhluk hidup dan Tuhannya yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terlepas dari ketiga istilah tadi, ada beberapa pakar atau beberapa tokoh yang mengemukakan istilah pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu ada Al-Syaibani, mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi dalam masyarakat. Yang kedua, ada pakar lain yang menyebutkan di antaranya yaitu Muhammad Fadhil Al-Jamali mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik untuk hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Yang ketiga ada Ahmad Tafsir yang mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, Hamka menyebutkan bahwa pendidikan adalah serangkaian upaya untuk dilakukan pendidik yang dapat membantu watak, budi, akhlak, dan kepribadian peserta didik, sehingga ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kelima ada Khardawi yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah sebuah keniscayaan sekaligus menjadi sebuah kebutuhan hidup manusia. Yang keenam ada Muhammad Atiyah Al-Abrashi, di mana dia menyebutkan bahwa pendidikan Islam tidak seluruhnya bersifat keagamaan, akhlak, dan spiritual. Namun tujuan ini merupakan landasan bagi tercapainya tujuan yang bermanfaat. Dalam asas pendidikan Islam tidak terdapat pandangan yang bersifat materialistis, namun pendidikan Islam memandang materi atau usaha mencari rezeki sebagai masalah temporer dalam kehidupan. Dan yang terakhir, menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani, pendidikan adalah peranata yang bersifat sosial yang tumbuh dari pandangan hidup tiap masyarakat. Nah, dari pakar-pakar yang menyebutkan di atas tadi, bisa disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang atau peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, dia akan dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang diyakininya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai Lembaga Pendidikan Islam dalam perspektif sosiologi. Lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adanya kelembagaan dalam masyarakat dalam rangka proses pemberdayaan umat merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang kultural
dan edukatif terhadap anak didik dan masyarakatnya yang semakin berat. Tanggung jawab lembaga pendidikan tersebut dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah erat kaitannya dengan usaha menyukseskan misi sebagai seorang muslim. Hubungan antara pendidikan Islam dengan masyarakat sangat erat. Hal ini dilihat melalui peranan pendidikan Islam dalam menyikapi fenomena sosial. Dewasa ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan sosial di mana output pendidikan formal kurang dapat menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sosial sebagai akibat dari perubahan yang terjadi melalui perkembangan sosial dan teknologi modern. Jadi, pendidikan Islam itu sebagai sarana aktualisasi pendidikan bukan hanya ditujukan untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan saja kepada peserta didik agar memahami ajaran Islam, akan tetapi juga diamalkan oleh umat Islam secara kafah dalam kehidupan perilaku bersosial sehari-hari. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan Islam dan masyarakat. Peranan pendidikan Islam dalam masyarakat selalu menjadi perbincangan yang aktual. Dalam setiap pandangan mengenai pendidikan Islam memerlukan analisis mengenai masyarakat untuk mengetahui apakah pendidikan Islam itu sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu atau sebagai ide untuk membangun masyarakat. Nah, dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para pakar mengenai fungsi pendidikan itu sendiri, itu ada beberapa fungsi, diantaranya menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan penting dalam pendidikan. Yang kedua, memindahkan ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi lain. Yang ketiga, memindahkan nilai-nilai untuk menjaga keutuhan dan kelanjutan hidup suatu masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem sosial dalam pendidikan Islam. Sebagai sistem sosial memiliki fungsi, peran, dan tujuan yaitu perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala halnya. Teori-teori dalam sosiologi tujuannya yaitu analisis dalam penelitian pendidikan, terutama interaksi sosial antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, antara guru dan peserta didik, dan keseluruhan yang terlibat dalam proses pendidikan. Terbentuknya sistem sosial dalam pendidikan melalui aktivitas yang terdefinisi dari individu saat mereka melakukan interaksi. Seorang pendidik tidak cukup hanya menjustifikasi peserta didiknya dari hasil penelitian sesaat dan parsial, akan tetapi penilaian itu harus holistik dan berkelanjutan yang didasarkan pada interaksi timbal balik. Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa teori, yakni yang pertama teori struktural fungsional. Teori ini cenderung melihat fakta sosial memiliki kerapian antar hubungan. Jadi teori ini lebih mengedepankan kondisi suasana yang kondusif dan selalu harus dijaga. Yang kedua yaitu teori konflik. Dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Adanya konflik ini tercipta dari sebuah perbedaan yang merupakan tergolong normal, bahkan dinilai dapat memperkuat struktur sosial. Konflik yang terjadi ini merupakan proses konstruksi pendidikan ke arah yang akan lebih baik lagi. Yang teori ketiga yaitu teori interaksionisme simbolistik, berasumsi bahwa kehidupan sosial hanya bermakna pada tingkat individual yang realitas sosial itu tidak ada. Contohnya, buku bagi seorang berpendidikan itu merupakan hal yang penting, namun bagi orang yang tidak mengenyam pendidikan itu adalah hal yang tidak manfaat. Jadi teori ini memandang simbolis bahwa memiliki arti muncul dari proses interaksi sosial yang telah. Poin yang terakhir adalah peran pendidikan Islam dalam bidang ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Yang pertama, bidang ideologi. Ideologi merupakan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar rohani sebuah gerakan kelompok sosial atau kebudayaan. Pendidikan sepanjang sejarahnya selalu bersifat antisipatif, yaitu mempersiapkan peserta didik agar dapat melaksanakan peran dan tugas hidup dan kehidupannya di masa depan. Istilah pendidikan Islam tidak lagi hanya berarti pengajaran teologik atau pengajaran Al-Quran, hadis, fikih, tetapi memberi arti pendidikan di semua cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang agama Islam.
Pendidikan agama Islam yang merupakan proses menciptakan generasi madani sehingga mereka mengetahui dan memahami akan hakikat dari penciptaan manusia dengan pemahaman yang baik dan didukung ilmu pengetahuan baik. Tentunya akan memperlancar perkembangan dan kemajuan peradaban bangsa. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi Indonesia yang pada dasarnya bersumber pada ajaran syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang baik karena tidak hanya diperbankan, namun mencakup semua sistem keuangan. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang sangat pesat, baik pada tataran teoritis dan konseptual maupun pada tataran praktis. Di Indonesia saat ini, sistem ekonomi Islam sudah tumbuh dan berkembang dalam bentuk lembaga keuangan syariah sejak 1992. Adapun peran sistem ekonomi Islam yang dapat dijadikan potensi agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dalam perekonomian, yaitu dari instrumen zakat, infak, sedekah yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Penerapan konsep jujur, adil, dan bertanggung jawab merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekonomi dan juga pelarangan riba dengan menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya dan terakhir adalah bidang politik. Politik pendidikan Islam diupayakan dijadikan sebagai instrumen dalam menyikapi setiap aktivitas pendidikan agar pendidikan mudah dipahami dan dilaksanakan setiap warga pendidikan. Politik pendidikan Islam dijadikan sebagai landasan filosofis dan ideologis dalam menjalankan aktivitas pendidikan untuk menyusun kurikulum pendidikan agama Islam. Peran politik dalam pendidikan Islam pada dasarnya merupakan sarana proses pemberdayaan dan sosialisasi dalam rangka terjadi proses pembangunan manusia yang inovatif, berdaya kritik, berpengetahuan, berkepribadian, dan tata azas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.